Hai semuanya, kembali lagi kita belajar bersama. Dan pembelajaran kita kali ini kita akan belajar bersama tentang penjumlahan, pengurangan, pecahan desimal. Dan terlebih dahulu mari kita mari kita mengertikan apa itu pecahan desimal. Dan pecahan desimal itu yaitu pecahan yang disajikan dengan menggunakan tanda koma. Angka-angka di depan tanda koma menempati posisi sebagai satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Sementara angka-angka yang berada di belakang koma menempati posisi persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan bilangan pecahan di bawah ini. Misalkan bilangan pecahan desimalnya yaitu 213,64. Sekali lagi, yang ini dibaca 213,64, bukan 213,64. Jadi begitulah cara membaca pecahan desimal. Nah, seperti pada penjelasan tadi sebelumnya itu, yang mana angka-angka di depan tanda koma itu menempati posisi sebagai satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Angka-angka tersebut ialah pertama yang dua ini sebagai satuan, kemudian yang satu itu adalah puluhan, kemudian yang tiga itu adalah ratusan. Lalu di sini juga ada tadi bahwasanya sementara angka-angka yang berada di belakang koma itu menempati posisi persepuluhan, seratusan, perseribuan, dan seterusnya. Nah, angka-angka tersebut ialah pertama yang 6. 6 itu adalah persepuluhan atau persepuluh, kemudian 4 yaitu perseratus. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih dipahami lagi, mari kita bahas bersama contoh soal penjumlahan bilangan pecahan desimal. Nomor satunya yaitu 213,64 ditambah 101,31. Dan soal yang nomor 2-nya adalah 275,642 tambah 23,13. Maka langsung saja kita bahas bersama. Kita buat jawabannya. Jawabannya untuk yang soal yang nomor 1. Soal yang nomor 1 tadi adalah 213,64 ditambah 101,31. Maka kita lakukan operasi penjumlahan yang terlebih dahulu yang di sebelah kanan, yaitu 41. 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian 6 tambah 3 sama dengan 9. Kemudian koma itu sejajar ya. Komanya itu sejajar, seposisi. 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Kemudian 1 tambah 0 hasilnya adalah 1. Dan terakhir adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi hasil dari 213,64 ditambah 101,31 hasilnya adalah 314,95. Nah, jadi mudah bukan? Lalu untuk lebih jelasnya lagi supaya kita semua bisa memahaminya, kita bisa mengikutinya, dan kita bisa mengerjakan soal-soal penjumlahan pecahan desimal. Kita bahas lagi soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 tadi adalah 275,642 ditambah 23,13. Oke. Pertama dulu diperhatikan posisi yang tanda koma. Ini mereka seposisi, yang searah mereka lurus ini. Dan komanya juga nanti berada
tepat di bawahnya. Untuk proses penjumlahannya lagi kita mulai dari yang sebelah kanan, yaitu yang 2 itu tidak ada bilangan yang menjumlahkannya lagi, maka langsung turun saja, yaitu 2. Kita tulis langsung jawabannya adalah 2. Kemudian 4 tambah 3 hasilnya adalah 7. Kemudian 6 tambah 1 hasilnya adalah 7. Kemudian koma. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, komanya itu sejajar. Lalu setelah komanya sejajar baru kita lakukan lagi operasi penjumlahan ke bilangan yang lainnya, yaitu 5 tambah 3 hasilnya adalah 8. Kemudian 7 tambah 2 hasilnya adalah 9. Dan 2 langsung kita tuliskan karena tidak ada juga bilangan ratusan yang menjumlahkannya. Maka hasil penjumlahan dari 275,642 ditambah 23,13 hasilnya adalah 298,772. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, jika ada hal-hal yang kurang dimengerti silahkan langsung ditanyakan dan kita lanjutkan. Yang ini kan penjumlahan desimal. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kalau misalkan ada soal-soal pengurangan pecahan desimal. Bahkan soal tersebut yaitu nomor 1 213,64 dikurang 101,31. Dan soal yang nomor 2-nya adalah 275,642 dikurang 23,13. Oke, langsung saja kita buat jawabannya. Untuk yang nomor 1, soal nomor 1 tadi adalah 213,64 dikurang 101,31. Untuk operasi penjumlahannya sama, dimulai dari yang sebelah kanan. Maka yang sebelah kanan di sini adalah 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3. 6 dikurang 3 hasilnya adalah 3. Kemudian komanya sejajar lagi ya, sama seperti pengerjaan yang untuk penjumlahan. Kemudian setelah itu 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. Dan 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Jadi penjumlahan antara 213,64 dikurang 101,31 hasilnya adalah 112,33. Langsung saja supaya kita lebih memahaminya lagi, supaya jika misalkan ada soal-soal pengurangan pecahan desimal ini bisa kita kerjakan atau bisa kita selesaikan. Kita bahas lagi yang soal nomor 2. Soal nomor 2-nya adalah 275,642 dikurang 23,13. Nah, untuk hal ini juga maka kita operasikan yang sejajar dan tanda komanya itu juga sejajar. Ke yang pertama yang dimulai dari sebelah kanan juga, yaitu 2 dikurang 0 atau tidak ada bilangannya kan, maka itu 0 itu adalah perseribuan dari bilangan 23,130 hasilnya adalah 2. Kemudian 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. 6 dikurang 1 hasilnya adalah 5. Kemudian komanya sejajar lagi ya. Kemudian setelah itu kita lakukan operasi pengurangan yang lainnya, yaitu 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5. Dan 2 dikurang 0 hasilnya adalah 2. Jadi pengurangan antara pecahan desimal 275,642 dikurang 23,13 sama dengan 252,512. Jadi kira-kira sampai di sini untuk pembelajaran atau video belajar kita untuk saat ini. Dan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti silakan langsung ditanyakan saja. Terima kasih.